ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, kita sudah sampai pada penghujung ayat 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, yaitu kita pada pagi hari ini akan memperhatikan kembali, melihat kembali, membaca kembali dan memahaminya kembali setelah pernah disampaikannya ayat-ayat ini beberapa tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-196 dari surah Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Begitu kata Allah. La, janganlah, yaghurrannaka, yaghurranna, benar-benar menipu kamu wahai Muhammad. Janganlah benar-benar menipu kepadamu wahai Muhammad. Ini berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini loh. La yaghurrannaka. Sudah perhatikan? Nanti dulu, ini dulu ya. La yaghurrannaka, janganlah benar-benar menipumu wahai Muhammad, wahai Rasul. Apa yang jangan menipu kamu? Apa yang jangan sampai menipu kamu Muhammad? Taqallubu. Jadi ini fiilnya ya, kemudian ini maf'ulnya, kemudian ini fa'ilnya.
Janganlah benar-benar menipu kepadamu wahai Muhammad taqallubu, bolak-baliknya, kesana kemarinya. Ya, siapa yang kesana kemari? Alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka pada kafir fil bilad, di negeri-negeri itu. Kenapa Allah melarang kita jangan sampai tertipu oleh kegiatan orang-orang kafir di negeri-negeri di seluruh dunia ini. Jangan sampai tertipu oleh, nanti diterangkan ya, apa yang maksudnya dengan taqallubu di sini ini. Bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Orang-orang kafir itu kan kegiatannya setiap hari itu yang dipikirkan kan dunia saja. Bangun tidur, angkat telepon. Halo, jangan ngantuk ya, bangun. Ya. Gimana? Kita punya bisnis ini. Yang di sana gimana? Jadi dibeli apa enggak? Tuh, pagi-pagi bangun itu angkat telepon. Urusan bisnis. Habis itu pergi mandi. Mungkin bangun itu tadi rokok dulu dia. Terus pergi kamar mandi. Terus mandi, terus siap-siap ke bandara. Ngapain? Urusan bisnis. Pergi terbang. Nanti habis itu makan pagi di Sampit, makan siang di Surabaya, ya, misalnya gitu. Nanti makan malam di Denpasar, gitu misalnya. Ya begitu. Yang diurusi duit. Gak sempat mereka ngaji seperti ini, gak sempat. Atau enggak mau menyempatkan diri. Apalagi sholat berjamaah. Ya. Itu orang-orang kafir itu begitu itu kelihatannya. Ya, Allah bilang, janganlah menipumu wahai Muhammad bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Maksudnya kamu jangan terpukau oleh orang kafir, jangan. Melihat orang kaya raya tapi kafir, kamu jangan kepengin seperti itu. Kenapa? Karena apa yang dinikmati oleh orang kafir dari dunia ini, kenikmatan dunia yang mereka nikmati, yang mereka mereka jalani, mereka nikmati dalam kehidupan dunia ini, itu kata Allah mata'un qalil. Kegiatan orang-orang kafir yang menyenangkan di dunia itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Hanyalah bekal yang sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam. Tsumma kemudian ma'wahum tempat tinggal mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Dan neraka jahanam itu kata Allah, dan neraka jahanam itu adalah bi'sal mihad wa bi'sal mihad. Dan kemudian tempat tinggal mereka adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Neraka jahanam disebut oleh Allah tempat tinggal yang paling buruk. Seburuk-buruk tempat tinggal dia neraka. Nah, bagaimana enggak dibilang seburuk-buruk? Orang bangun tidur yang dilihat api, di sekelilingnya api, kanan api, kiri api, depan api, belakang api, atas api, bawah api. Hidup di dalam api. Bagaimana mau senang? Kenapa begitu? Karena waktu di dunia mereka tidak mau berbekal. Tidak mau mempersiapkan diri untuk berbekal hidup di akhirat. Padahal kita semua ini akan sampai ke akhirat. Sampeyan mau percaya silakan, enggak percaya juga silakan. Kayak ada mamak tua, tuh enggak percaya sama akhirat. Tuh. Kok orang bilang tentang akhirat itu apa memangnya pernah ke sana? Ngomong begitu itu. Ada mamak tua itu. Tinggal di mana itu? Sebelah barat Sampit apa ya? Saudara mau percaya kepada akhirat atau tidak itu urusan sampean. Allah tidak menyuruh sampean harus percaya. Silakan mau percaya silakan, enggak percaya juga silakan.
Tapi kita akan sampai ke akhirat nanti. Tuh. Dan sebelum sampai di akhirat kita akan singgah dulu, transit dulu di alam kubur. Tuh, Bunda sudah berada di sana tuh, nunggu saya itu. Dan sampean juga ditunggu di sana. Jadi saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini kepada kita semuanya. Dulu kepada Nabi Muhammad SAW dan sekarang ayat ini pun berlaku kepada kita semuanya. Janganlah benar-benar menipu kamu bolak-baliknya orang-orang yang kafir di negeri-negeri itu. Karena itu yang mereka nikmati adalah kesenangan dunia yang sedikit. Kemudian tempat tinggal mereka setelah bersenang-senang di dunia, tempat tinggal mereka di akhirat adalah jahanam, neraka jahanam. Dan dia neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Berbeda dengan orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa, kata Allah di ayat selanjutnya ini. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Lakin akan tetapi alladzina orang-orang yang ittaqau mereka pada bertakwa, mereka kepada takut kepada Rabbahum, kepada Allah Rabb mereka, pemelihara mereka, Tuhan mereka. Dan akan tetapi orang-orang yang lakin sini ini apa namanya istisna, mumfasil ya, mumfasil mengkotek ini. Nanti kita lihat ya. Jadi di sini diartikan lakin akan tetapi, atau bisa juga diartikan sedangkan alladzina orang-orang yang ittaqau mereka pada bertakwa ke Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, karena mereka takut kepada Allah Tuhan mereka, lalu mereka gunakan waktu hidup ini untuk ketika bangun tidur memuji kepada Allah, berdoa, berterima kasih kepada Allah. Kemudian mereka sholat, menjalankan perintah Allah untuk sholat. Kemudian mereka infak. Sudah infak belum? Udah, alhamdulillah. Kemudian mereka infak ya, dan seterusnya dalam hidup ini mereka penuhi kegiatannya dengan kegiatan beribadah. Kata Allah, orang-orang yang seperti itu lahum untuk mereka adalah jannatun, kebun-kebun, taman-taman surga yang tajri min tahtiha, tajri mengalir min dari tahtiha bawahnya. Dari bawah tempat-tempat tinggal yang ada di surga mengalir al-anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai surga ada 4 macam sungai di surga sana. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr, ada sungai air tawar biasa. Saudara suka minum madu? Oh, madu di sana madu paling bagus. Ada kualitas jelek di sana. Saudara suka minum khamr? Di dunia dilarang, tidak boleh. Sabar, nanti di akhirat kamu minum sepuas-puasnya khamr dan tidak memabukkan lagi. Nah, kamu suka minum apa tadi? Susu, ya. Beli dulu kalau di sini. Beli di Indomaret atau Alfamart atau di warung-warung. Ya. Beli dulu baru bisa minum susu. Oh, di sana tinggal nyiduk, kalau orang Solo tinggal apa namanya? Apa Pak bahasa sini Pak? Ya, menciduk aja. Nah, tinggal minum. Tuh. Ya, di sana di dalam surga sana mengalir sungai-sungai khalidina, mereka orang-orang yang kekal, orang-orang yang kekal fiha di dalamnya, di dalam surga. Jadi tinggal di surga selama-lamanya, enggak akan pindah-pindah lagi sudah. Kalau di dunia orang bisa pindah-pindah. Jadi begitu Bapak Ibu saudara sekalian, Allah menyuruh kita ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu kata Allah, walaupun di dunianya mereka mungkin tidak kaya raya, miskin, hidupnya susah,
Apalagi zaman sekarang ini, masa sekarang ini, saat ini nih. Apa-apa serba naik, semua naik. Orang semua pada bilang, harga-harga semua naik. Enggak ada yang tidak naik. Sebentar lagi Dex, Pertalit, terus apa nama-nama bahan bakar tuh. Itu yang juga akan naik lagi nih. Atau sudah naik tadi malam. Yang rencananya nanti kita akan digiring ke sana, Pak. Premium dihilangkan. Ini sekarang Pertalit mulai dibatasi, entar lagi juga akan dihilangkan. Akhirnya nanti Pertamax, kita hanya bisa beli Pertamax, itu pun mahal. Nanti Pertamax pun akan dihilangkan, akan beli tuh Dex yang punya orang asing. Itu hidup di dunia ini kayak begitu. Mungkin orang-orang yang bertakwa itu hidupnya di dunia ini susah, nggak bisa makan enak, nggak punya tempat tinggal yang nyaman, nggak punya pekerjaan tetap. Tapi mereka bertakwa kepada Allah, sabar. Allah bilang, lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang mereka takwa kepada Allah Tuhan mereka, walaupun miskin hidup sengsara di dunia karena semua harga naik, dibikin naik oleh penguasa. Lahum, untuk mereka jannatun, ada taman-taman surga yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak mau pindah lagi. Gak ada yang menarik mereka untuk pindah lagi, gak ada. Nuzulan itu adalah sebagai tempat, sebagai pemberian, sebagai hidangan. Apa nuzulan bisa juga diartikan, kalau di terjemahan Kementerian Agama diartikan seperti ini. La yahurronnaka, janganlah benar-benar kamu terperdaya. Ini loh Pak, menerjemahkan yang kalau kita saudara belum biasa, ya enggak bisa. Kalau belum biasa enggak bisa. Bisa itu karena biasa. Ya? Jadi Allah bilang la, janganlah yahurronnaka, di sini diartikan kamu terpedaya. Kamu terpedaya. Ya betul, maksudnya begitu. Tapi terjemahnya tidak begitu. Yahurronnaka, menipu kamu gitu. Janganlah menipu kamu. Maksudnya ya sama dengan ini, janganlah kamu tertipu. Maksudnya begitu. Tapi terjemahnya bukan kamu terpedaya. Yahurronnaka, benar-benar menipumu. Jangan sekali-kali menipumu. Taqallubu, bolak-baliknya atau hilir mudiknya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, fil bilad, di dalam negeri-negeri itu. Di semua negeri kegiatan orang kafir sama saja. Mataun qalilun, kegiatan mereka itu sesungguhnya adalah kesenangan yang sedikit. Jadi yang dinikmati orang-orang kafir bolak-balik ke sana kemari, pergi ke sana kemari. Dan gak mau naik yang susah-susah tuh gak mau, maunya naik pesawat. Tuh, gak mau. Ya, mereka itu menikmati kesenangan yang sedikit. Tsumma, kemudian ma'wahum, tempat tinggal mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Sebaliknya, lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang mereka bertakwa, ya, mereka bertakwa, mereka takut rabbahum, kepada Allah Tuhan mereka, Rabb mereka, pemelihara mereka. Lahum jannatun, untuk mereka surga yang tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya, di dalam surga. Karena di sana tidak ada lagi kematian. Di akhirat enggak ada lagi kematian. Itu sudah ujung dari perjalanan manusia. Dan akan selama-lamanya di sana. Kalau di dunia ini kan kita cuma sebentar. Cuma seumur kita saja. Paling lama 100 tahun. Beberapa hari yang lalu teman saya satu kelas meninggal dunia, dia di Solo. Saya enggak bisa melayat. Ya, dia tahu saya, kenal saya sejak saya mahasiswa tingkat 1. Saya ini orang tukang ngaji, sementara dia enggak suka ngaji. Tapi teman, sama-sama dokter. Dia mau spesialis kandungan, enggak bisa. Kepengen spesialis kandungan.
jadi asisten spesialis kandungan, lama kepingin jadi spesialis tapi gagal. Akhirnya dia cari bidang lain sampai akhirnya dapat gelar doktor. Belum lama menikmati gelar doktor dengan kebanggaannya dan di-share ke grup alumni saya. Saya keluar dari itu karena yang dirembuk dunia terus ya. Terus saya disuruh, Dok, Dr. Sugeng silahkan, selamat datang di grup ini ya, silahkan kalau mau kasih nasihat kami. Saya kasih nasihat Quran, hadis gitu. Share ini pengajian di sini. Saya sana. Ada yang gak suka, ya sudah keluar aja aku. Ngapain di situ? Ya. Jadi saudara sekalian, dia meninggal teman saya. Baru beberapa lama dia bangga. Mungkin karena cita-citanya pengen jadi dokter gitu. Bukan dokter tapi yang doktor S3. Ya, karena cita-citanya jadi dokter yang dikabulkan oleh Allah. Jadi dokter, bangga foto bersama, terus mati. Nah, makanya sampean jangan punya cita-cita duniawi, jangan. Cita-cita kita itu jauh ke sana ke depan. Dunia ini sebentar lagi kita tinggalkan kok. Tuh. Kita berbuat yang baik di dunia ini sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Ya, gitu. Kenapa? Ini Allah sudah bilang, orang-orang yang bertakwa itu nanti mereka kekal di dalam surga nuzulan. Surga itu adalah sebagai pemberian, sebagai anugerah. Nuzul banyak artinya sih. Kadang-kadang berarti turun, kadang-kadang berarti hidangan, kadang-kadang berarti tempat, kadang-kadang berarti di sini anugerah, nikmat, pemberian. Nuzulan sebagai anugerah min indillah, dari hadapan Allah. Ini diartikan dari sisi Allah. Guru saya marah kalau menerjemahkan indah itu di sisi. Kamu kok bilang di indah Allah, kok di sisi Allah? Emangnya kamu itu di sisi Allah? Ini Allah terus kamu di sisinya begitu? Ya enggak, di hadapan Allah. Ya. Jadi Allah orang-orang bertakwa itu nanti akan kekal di dalam surga. Surga itu sebagai anugerah dari hadapan Allah. Wa ma indallahi, dan apa yang ada di hadapan Allah itu khairun, adalah lebih baik, lil abror, bagi orang yang baik-baik. Jadi pemberian Allah yang namanya surga itu pemberian yang paling baik, yang lebih baik, tapi bagi orang yang baik-baik gitu, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau bagi orang kafir, mereka enggak tertarik surga. Mereka hidup enggak cari surga kok. Orang kafir itu hidup cari dunia. Sudah dapat duit banyak sekali, hartanya sudah bertriliun-triliun, bingung dia. Apalagi yang ingin kan ya. Pengen jadi presiden. Ya, bukan jatahnya yang enggak jadi. Ya. Jadi manusia itu seperti itu. Kepinginannya itu kalau dia dibentengi, dibekali dengan iman, pasti salah hidupnya sudah. Makanya kita jadilah orang yang beriman itu. Tadi ayatnya dibaca itu. Aminu billahi war ya gitu ya. Aminu billahi wa rasulihi. Itu apa tadi? Aminu billahi war rasuli yad'u. Ya Allah, itu surat Al-Hadid itu ya, Masya Allah. Tiap malam dibaca ya. Lupa, pas waktunya kepingin disampaikan lupa. Astaghfirullahaladzim. Jadi begitu, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul yang yada'ukum. Rasul itu selalu mengajak kalian litu'minu billahi war rasul, litu'minu billah, supaya kalian semua beriman kepada Allah. Nah, ayo kita jadi orang yang beriman. Kemudian amalan kita ya mesti amalan orang yang beriman. Amalan orang yang beriman pasti baik. Tuh, ya, jadi begitu saudara sekalian. Nah, mari kita lihat penjelasannya dalam kurun waktu kira-kira 12 menit ya, tinggal 12 menit nih. Ya, ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, yang saya muat di sini adalah dari tafsir Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah menipu kamu bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Maksudnya begini kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kitab tafsir Tafsirul
ayatul Quran ya. Jami'ul Bayan ya, Jami'ul Bayan. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan wala yaghurannaka, dan jangan menipu kamu ya Muhammad, wahai Muhammad, taqallubul ladzina kafaru, bolak-baliknya orang-orang kafir bil bilad, di negeri itu. Yakni maksudnya tasarrufahum fil ardi wa darbahum fiha. Bolak-baliknya mereka di muka bumi ini dan bepergiannya mereka di muka bumi ini. Orang-orang kafir itu saudara lihat saja. Kegiatannya itu mesti sibuk banget itu. Karena yang mereka urusi memang hal-hal yang membuat mereka sibuk. Sibuk dengan dunia ini. Kesana kemari. Itu jangan menipu kamu, kata Ibnu Jarir begitu. Ibnu Katsir mengatakan, la tanzuru, janganlah kalian melihat ila kepada mahaula il kufar, kepada apa yang mereka orang-orang kufar itu mutrofuna fihi, mereka diberi kesenangan, diberi kenikmatan, diberi kegemerlapan duniawi ini fihi, di dalamnya. Kamu jangan melihat kepada kesenangan hidupnya orang-orang kafir, jangan. Jadi kita dilarang Pak melihat kesenangannya orang-orang kafir, itu dilarang kita. Padahal itu yang sering kita lakukan. Wah enak ya jadi orang kaya ya. Wah enak ya rumahnya bagus ya. Enak ya mobilnya bagus ya. Enak ya punya pesawat sendiri, pesawat pribadi. Yang kalau parkir di bandara bayar itu Pak. Dikira parkir di rumahnya nggak bisa. Masya Allah, senang ya. Waduh uangnya banyak sekali, rekeningnya banyak, iya. Senang menurut kamu, tapi Allah bilang jangan kamu melihat kesenangan mereka. Ini Allah melarang kita. Janganlah kamu melihat, kata Ibnu Katsir, janganlah kamu melihat kepada apa yang mereka orang-orang kafir telah diberi kesenangan hidup di dalamnya, minan nikmati, berupa kenikmatan, wal ghibdati, dan kegembiraan kesenangan hidup, wasururi, dan juga kesenangan yang lainnya. Fa amma qalilin, maka dari apa yang mereka nikmati itu sebenarnya adalah qalil, kecil, sedikit. Yang mereka nikmati itu, kesenangan orang-orang kafir itu cuma sedikit. Mereka hartanya bertriliun-triliun, tapi yang mereka makan, yang mereka gunakan cuma sedikit. Mereka pakai paling ya cuma sekenyangnya perut mereka. Mereka pakai itu beli mobil ya sepaling-paling ya mungkin 10 mobil, 20 mobil itu dalam garasinya gitu. Ya, paling itu aja. Dan itu 10 mobil enggak mungkin mereka naiki bareng semuanya, enggak mungkin, satu-satu gantian. Tuh. Ya. Uangnya banyak tapi yang dipakai ya yang mereka perlukan itu dipakai aja. Yang lainnya tersisa di tabungan. Kemudian mereka mati, ditinggal itu. Uangnya itu semuanya. Mobil-mobil mewahnya ditinggal, rumah mewahnya juga ditinggal, istrinya kawin lagi sama orang lain. Ya. Terus kata Ibnu Katsir, maka dari apa yang sedikit yang dinikmati oleh orang kafir tadi, yazul, itu akan hilang, akan ya hilang, bergeser, hilang. Akan hilang. Ya hadza, ini kulluhu, semuanya anhum, dari mereka. Jadi semua kesenangan dunia itu akan hilang dari mereka. Mereka tidak akan bisa menikmati lagi. Wa yusbihuna, dan kemudian mereka akan menjadi, setelah mereka meninggalkan dunia ini dan semua milik mereka itu hilang dari mereka, kenikmatan hidup di dunia ini mereka tidak bisa menikmatinya lagi. Ya, itu kalau masih hidup dan sehat. Kalau hidup tapi sakit. Saya sering ketemu di hotel-hotel tuh, ada orang sudah tua, saya lihat nih orang kaya ini, mobilnya bagus kok. Turun dari kursi roda, turun dari mobil ke naik kursi roda, masuk ke hotel. Hanya pengen apa? Pengen mencelup ke kolam renang. Jadi masuk ke situ dituntun, padahal stroke itu dia, nggak bisa jalan sendiri, dipapah. Masuk dalam air dah begini terus, saya perhatikan terus. Lakian bukan binian ini Pak. Kalau binian aku nggak berani merhatikan terus ini. Laki-laki tua. Ya, jadi dia masuk di kolam renang, aku nemani Zidane bermain-main sama ponakan-ponakan. Itu. Nah, habis itu dia keluar.
Ya Allah, ini orang ini. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah enggak bikin seperti itulah. Ya, kasihan. Nanti masa tuanya itu boleh tua tapi sehat. Masih bisa sholat, masih bisa beribadah. Itu yang kita harapkan itu. Ya. Jadi wa yusbihuna, dan mereka nanti akan menjadi di akhirat sana murtahinun, orang yang tergadai. Barang yang tergadai kan bukan milik kita, Pak. Ya kan? Dimiliki oleh pegadaian. Lah orang-orang yang kafir itu nanti tergadai, menggadaikan dirinya di dalam neraka bi'amalihim, dengan sebab amal perbuatan mereka as-sayyi'ah, yang buruk. Fa innama, maka sesungguhnya kata Ibnu Katsir, Allah berfirman di sini maksudnya namuddu lahum fiha, kami beri kesenangan kepada mereka, kami panjangkan umur mereka karena mereka suka ulang tahun. Ya. Kami panjangkan umurnya di dunia ini, lahum, kepada mereka. Kami panjangkan nikmat hidup mereka di dunia ini. Mereka bersenang-senang terus. Fiha, di dalamnya, di dalam surga itu. Fima, pada mereka bersenang-senang. Fima, pada apa yang hum fihi, mereka ada di dalamnya. Itu semuanya bukanlah nikmat Allah, akan tetapi istidraj. Itu adalah istidraj. Istidraj dengan nikmat itu mirip, hampir sama. Nikmat itu kesenangan tapi yang dirasakan oleh orang beriman. Kalau istidraj itu kesenangan juga, tapi yang merasakannya orang kafir. Orang kafir enggak pernah sholat, enggak punya Tuhan, enggak pernah mengaku kepada adanya Tuhan, enggak mengakui adanya Tuhan, tidak pernah berbuat baik, beramal soleh, enggak pernah. Yang mereka amalkan itu amal untuk pencitraan, bukan amal soleh. Ya. Itu mereka dapat kesenangan hidup, tapi kesenangan hidup itu disebut istidraj. Kalau bahasa Jawanya itu istidraj itu ngelulu. Allah memberi istidraj, Allah ngelulu. Apa ya? Mereka diberi kesenangan kayak gini loh. Kalau ada orang dikasih sama orang tuanya, "Nak, kamu jangan pergi-pergi, jangan ngebut-ngebut di jalan, jangan naik motor sana kemari ikut-ikut teman-teman kamu yang suka ngebut-ngebut di jalanan, jangan ya." Enak mah, senang mah, kumpul sama teman-teman. Ya sudah, kamu pergi sana, terus pergi sana, pergi. Itu di istidraj gitu. Ya kamu senang-senang sana. Tapi itu istidraj, bukan nikmat itu. Orang tuanya enggak ridho kok. Nah, kalau nikmat dinikmati, kesenangannya dinikmati oleh orang beriman, karena Allah ridho kepada orang beriman, Allah kasih nikmat di dunia ini. Tapi nikmat orang beriman di dunia ini tidak sama dengan nikmat orang kafir. Kenikmatan untuk orang beriman yang diberikan di dunia ini cuma 1/100-nya saja. Yang 99 itu nanti di surga, di akhirat sana baru diberikan semuanya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah menipu kamu bolak-baliknya orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Ini kata Ibnu Al-Baghawi, nazalat fil musyrikin. Ayat ini turun di kalangan orang-orang musyrik. Nah, ini kurang tepat sebetulnya. Karena ayat ini ayat madaniyah. Itu di kalangan orang musyrik, ya orang-orang musyrik Arab di Mekah sana. Tapi tafsirnya ada ini. Ya, ayat ini turun di kalangan orang-orang musyrik, wadzalika, dan yang demikian itu maksudnya ayat ini ditujukan untuk orang-orang musyrik. Muhammad, kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia seperti orang-orang musyrik itu. Seperti orang-orang kafir itu yang tertipu oleh kehidupan dunia sehingga mereka sibuk dengan kehidupan dunia, lupa kepada kehidupan sesudah mati. Itu. Wadzalika, dan yang demikian itu annahum, bahwa mereka kanu adalah fi rohain, dalam kelonggaran hidup, walinin, dalam kemudahan hidup, minal ais, dalam kelonggaran dan kemudahan, minal ais, dari kehidupan ini. Yattajiruna, mereka selalu berdagang, bepergian, berbisnis. Wayatana amuna, dan mereka selalu menikmati kenikmatan, bersenang-senang, berfoya-foya. Faqala ba'dul mu'minin, maka berkatalah sebagian orang-orang beriman pada waktu itu, inna a'da Allahi ta'ala, sesungguhnya musuh-musuh Allah ta'ala, fima naro, pada apa yang kami lihat, minal khair, dari kebaikan, wa nahnu fil jahdi, sedangkan kami dalam kesulitan. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi waktu itu bilang pada Nabi, menurut riwayat ini ya, menurut tafsir ini, wahai Rasulullah, itu orang-orang musyrik Mekah itu mereka hidup senang, bepergian ke sana kemari, berdagang, dagangannya laku, mereka sukses dalam berdagang, mereka hidupnya senang.
Padahal mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak sholat, mereka tidak melakukan apa yang kita lakukan. Mereka hidup dengan kesenangan hidup seperti yang kita lihat. Sedangkan kami ini susah ya Rasulullah, kami hidupnya susah. Waktu para sahabat bilang begitu, fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kenapa? Karena mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kesenangan dunia yang dinikmati oleh orang-orang kafir itu adalah kesenangan yang sedikit. Karena apa? Ya sedikit. Mereka punya harta bertriliun-triliun yang mereka nikmati, mereka pakai untuk membeli dan sebagainya. Itu hanya sebagian saja. Yang lainnya di tabungan. Yang kalau mereka mati ditinggal itu. Nah setelah mereka mati, tsumma ma'wahum, kemudian tempat tinggal mereka adalah jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, wa hadhil ayatu, dan ayat ini kaqaulihi, sama seperti firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ini banyak firman Allah yang seperti itu, di antaranya ini. Ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru fala yahrurka taqallubuhum fil bilad. Surat Ghafir surat 40 ayat keempat. Ma yujadilu, tidak akan membantah, tidak akan mendebat, tidak akan melawan fi ayatillah, pada ayat-ayat Allah, illalladzina kafaru, kecuali mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi tidak akan membantah Al-Quran ini kecuali orang kafir. Kalau kita membantah Al-Quran berarti kita kafir. Itu loh. Karena yang mau membantah ayat-ayat Allah itu hanya orang kafir. Fala yahrurka, maka janganlah menipumu wahai Muhammad, taqallubuhum fil bilad, bolak-baliknya mereka di negeri-negeri itu. Ayat yang seperti ini banyak Pak, Bu, kita akan baca esok pagi insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.